Yuk semuanya, selamat datang di channel Platter Deluxe. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan sama teman-teman repositori gratis untuk bahan teman-teman bisa penelitian, bisa untuk bahan reference untuk kebutuhan bikin aplikasi, juga sebagai tambah-tambah bahan teman-teman bikin portfolio. Langsung aja ke URL-nya di sini github.com Indra Trisnar Real Estate App Challenge. Jadi sama seperti di Flutter Showcase sebelumnya, yaitu tentang kebutuhan challenge awalnya. Cuman bedanya, challenge yang ini masih ada deadline yang terbuka. Jadi teman-teman punya kesempatan untuk submit aplikasi teman-teman ke challenge ini. Mudah-mudahan menang. Kemudian, seperti biasa, karena saya pernah testing juga di Windows, makanya di sini kenapa ada CMake, ada C++, tapi aman kalau untuk mobile. Lanjut, Real Estate App Coding Challenge. Masih dari HeyPlatter. Teman-teman bisa mengunjungi channel HeyPlatter untuk detailnya juga di sini. Penjelasan tentang di sini jelas di live streamnya itu pemenang dari yang Weather App Challenge atau challenge sebelumnya dan juga penjelasan challenge yang baru yaitu Real Estate App di mana kebutuhannya apa yang harus dilakukan lain-lainnya. Untuk submitnya di sini ada URL-nya saya udah cantumin teman-teman bisa mengunjungi dan juga untuk akses dari sketsa desainnya yang perlu teman-teman ini. Cuman dari deskripsi requirement-nya objektifnya di sini untuk challenge yang Real Estate App Chat ini dia datanya bisa teman-teman gunakan dari API, tapi bisa juga atau di sini menggunakan dummy data. Nah, kebetulan di sini yang saya bikin di repo yang ini itu menggunakan dummy data. Gitu. Kan kalau misalkan teman-teman ingin yang API ada yang harus diedit gitu. Teman-teman nanti tinggal cari resource untuk real estate API. Lanjut, untuk desainnya kayak gini, teman-teman bisa download dulu atau bisa lihat secara online untuk detail gambar yang harus teman-teman slicing dan buat. Dan langsung ke hasilnya sini, ke galeri yang saya bikin. Ada 3 halaman, yang pertama adalah onboard atau introduction page-nya, kemudian ada homepage, dan ada detail. Seperti biasa, saya menggunakan animation untuk challenge ini dan menggunakan animation yang basic. 2, slide sama fade. Dengan dua ini saya kira udah cukup lah, udah lumayan keren bagi saya sih, tapi kurang tahu kalau bagi teman-teman. Kayak gini, tampilan halaman intro page-nya. Jadi animasinya itu sebetulnya cuma sekali aja ketika halaman dibuka. Ketika halaman onboard tampil, init step dipanggil, animasi berjalan, ketika selesai udah tidak dilakukan animasi. Gitu. Ketika button next diklik akan maju ke halaman homepage. Di halaman homepage di sini kelihatannya ada kayak yang loading datanya itu ya. Biasanya kalau loadingnya ini itu pakai menggunakan Simmer dan biasanya kalau kelihatan kayak gini menggunakan API sebetulnya enggak. Di sini Simmernya ini saya menggunakan bantuan timer tapi tidak timer secara eh denotasi timer. Jadi benar-benar menggunakan kode timer enggak. Tapi saya menggunakan animation controller. Jadi simmer ini menggunakan bantuan animation controller untuk mengatur durasi berapa lama simmer harus ditampilkan. Misalkan 2 detik atau 1,5 detik atau 1,7 detik dan lain sebagainya. Datanya lokalnya itu langsung di model disimpannya. Tapi kalau untuk URL, image, dan sebagainya, saya ambil dari website internet. Banyak kok teman-teman saya cari yang salah satunya bisa menggunakan Pixel atau Unsplash yang pre-image. Selanjutnya di sini ada menu, itu menunya saya bikin statis diam, nggak bisa pindah-pindah karena memang fokus utamanya adalah 3 halaman ini. Jadi kalau teman-teman klik itu nggak bakal pindah, nggak bakal merubah state halaman atau fragmennya. Biasanya sudah menerapkan widget animation hero. Jadi ketika pindah ke halaman detail atau dari detail kembali ke halaman home akan ada animasi klip dari gambar yang dipakai menggunakan hero yaitu gambar thumbnail atau cover yang di sini. Itu menggunakan hero animation. Jadi ketika pindah halaman detail kayak nge-zoom in, nge-zoom out gitu. Untuk semua hal atau widget yang ada di detail juga saya terapin animation sama twin animation untuk mengubah posisi slide dan fade transition-nya.
Dan juga ada tambahan sebetulnya di sini menggunakan bantuan package Flutter Animate karena kalau menggunakan yang basic animation controller dan Queen animation itu agak susah bikinnya atau implementasinya. Jadi saya menggunakan Flutter Animate dari package. Itu pada bagian di sini galeri. Nah ini mana ya? Nah ini galeri. Kali ini menggunakan Flutter Animate. Em, jadi ngegeser gitu 3 kali. Karena dia kan bentuknya children. Dan children itu degenerate bukan satuan. Kalau satuan bisa kita pakai. Cuman mubazir di controllernya terlalu banyak. Jadi makanya menggunakan Flutter Animate biar tidak mubazir. Terus untuk menyinkronkan dari Flutter Animate dengan custom animation control yang kita bikin, kita atur menggunakan delay dan duration di situ. Kayak gini. Kemudian di sini ada penggunaan state-nya itu menggunakan block. Kalau di sini, kalau di sebelumnya kita menggunakan, sorry di sini menggunakan getX. Kalau yang real step, kalau yang challenge sebelumnya atau showcase sebelumnya menggunakan block. Dan di sini tidak ada data lokal, benar-benar dummy, langsung di hardcore ditempel di platternya, si datanya itu. Dan ini potongan-potongannya, gambar-gambarnya. Nah, untuk halaman detail, di situ ada map. Kalau teman-teman bikin menggunakan package betul, karena map kan kita sulit bikin sendiri. Jadi harus menggunakan package. Tapi package itu banyak kalau map di Flutter. Cuman saya ambil yang paling sederhana, karena saya nggak mau ada API gitu. Saya nggak mau harus daftar, harus konfigurasi lagi ke konsolnya, entah itu dari Mapbook, entah itu dari Google Map atau dari penyedia map yang lain. Bikin nambah waktu gitu lama. Sedangkan kebutuhannya cukup dengan dummy data gitu. Makanya saya bikin yang paling simple, yang paling saya temukan itu yang paling simple untuk map itu adalah package Flutter Map kalau nggak salah namanya. Atau map Flutter, saya kurang tahu. Nanti teman-teman saya cek ke bagian dependensinya. Jadi gambar ini bukan benar-benar widget map, tapi image. Cuman hasil image-nya itu di-generate dari map. Nanti kita masukkan data pastinya, data latitude sama longitude-nya. Kemudian kita kasih ukuran berapa zoom-nya itu. Misalkan zoom in, zoom out-nya itu berapa, mau kayak lebih besar atau mau berkecil itu pengaruh kayak tampilannya nanti. Nah, nanti bakal di-generate sendiri sama si package-nya. Kita cuma ngirim latitude sama longitude gitu. Nanti di-generate, tampilkan dalam bentuk image network. Kemudian sini saya tambahkan, karena nggak bisa di-scroll, nggak bisa digeser-geser mapnya, saya tambahkan button untuk nge-launch map. Jadi ngebuka entah ini di aplikasi penyedia terpisah. Contohnya di Google Map ini. Nah, terus nanti teman-teman bisa setting juga di sini package launch-nya itu tidak hanya ke Google Map, tapi bisa ke aplikasi lain yang terdapat map itu bisa juga. Oke, kayak gini mungkin teman-teman bisa coba langsung aja ke URL-nya. Dan masih ada kesempatan juga sama teman-teman untuk nge-submit di sini sampai 31 Desember untuk batas deadline-nya. Sekarang tanggal 23, masih ada kesempatan. Teman-teman silakan ATM, saya nggak mempersalahkan di sini meniru yang ada di sini nggak masalah. Yang penting jangan sama persis gitu. Kalau sama persis kan ya itu bukan ATM gitu. Itu copy paste namanya. Silakan ATM, amati, tiru, modifikasi gitu. Jadi benar-benar teman-teman yang ngerjain gitu. Bukan saya ngerjain, kalau copy paste saya ngerjain. Itu aja mungkin, sampai ketemu lagi di next video.